30 September boleh jadi adalah tanggal yang cukup kelam bagi sejarah Indonesia. Namun dalam hal sepak bola, itu bisa jadi hal yang membahagiakan karena May Silgers dan Eliana Reinders akan menjalani sumpah WNI. Tentu saja ini adalah hal positif karena keduanya merupakan pemain yang sangat bagus. Terutama May, yang harus diakui kalau ini back levelnya udah top Eropa. Maka dari itu, secara reputasi terutama bagi pemain-pemain sesama Belanda, ia dianggap cukup mentereng. Dan seperti yang kita tahu, PSSI nggak akan berhenti sampai di sini dalam melakukan manuver naturalisasi. Masih ada nama-nama yang bahkan menurut Pak Arya, beberapa terdapat nama besar. Nah, kemarin ramai dibicarakan soal Ian Maatsen, akan tetapi jangan lupa, kalau nama Jayden Oosterwolde juga masuk ke dalam radar. Ya, pemain yang pernah satu tim dengan Mace di 20 tersebut, kabarnya mulai mempertimbangkan tawaran PSSI yang punya proyek besar membangun kekuatan sepak bola. Terlebih, jika pemain seperti Mace sampai mau bergabung, berarti hal itu bukanlah sebuah isapan jempol. Apalagi pelatihnya di Fenerbahce, Jose Mourinho, sangat tahu dan kenal sosok Erick Thohir. Jadi pastinya Mourinho pun akan mendukung Jayden apabila bersedia jadi WNI dan main buat tim Garuda. Lagi pula, di timnas sekarang pun juga udah banyak pemain yang secara level bisa bersaing di Asia. Sesuatu yang pasti jauh berbeda dibandingkan ketika Mo datang ke tanah air pada tahun 2013 silam. Timnas Indonesia memang sekarang jadi pembahasan yang cukup menarik. Gak cuma media lokal, tapi sampai ke berbagai negara. Dan sorotan itu memang benar adanya. Karena kemarin di laga versus Australia, 48 negara dikabarkan meliput pertandingan tersebut. Yang mana artinya reputasi Indonesia memang sedang naik. Maka wajar aja sih, sekarang banyak orang-orang yang gak ngerti bola tiba-tiba ikutan nimbrung. Biar apa coba? Ya pansos aja sih, apalagi, kan gitu. Dan gak usah munafik, akui aja gak apa-apa, kami juga paham. Nah, terlepas dari itu semua, gak bisa dipungkiri kalau pengaruh pemain diaspora memang sangat terasa. Di mana permainan timnas Indonesia benar-benar meningkat cukup signifikan. Sehingga ketika bertemu lawan yang di atas kertas maupun ranking lebih unggul, kita gak takut lagi. Bahkan bisa loh, kita merasa jengkel karena gagal menang ketika lawan Arab di match pertama, karena ya memang kita punya peluang ketika itu. Beda sama era dulu, yang kalau main cuma berharap gak dibantai aja. Hadeh. Haunting still, a voice of silent bending will. Chains of yesterdays now break, rise to seize the dawn will make. Free the soul, unleash the beast, shadow burns. Yap, dengan naiknya reputasi Indonesia, pada akhirnya juga membuat para pemain grade A mantap buat membela Indonesia. Dan dua pemain baru, yaitu May Silgers serta Eliana Reinders, jelas akan menambah kualitas tim Garuda. Khususnya May Silgers. Walah, nggak ada habis-habisnya kita bersyukur bisa dapetin pemain modelan gini. Masih muda, jadi pemain reguler di FC Twente yang bagaimanapun masuk ke dalam salah satu tim kuat Belanda. Dan kemarin sukses bikin lini depan MU frustasi di Liga Eropa. Tentu bagi pemain-pemain Belanda, reputasi May Silgers bisa dikatakan bagus. Maka hal yang wajar, kalau banyak yang kaget ketika Mace memutuskan untuk memilih Indonesia. Bukannya apa-apa, dengan kualitasnya, Mace sangat-sangat bisa masuk ke timnas Belanda. Tapi ia dengan mantap memilih Indonesia di usia 23 tahun. Jelas, bagi pihak manapun di sana, akan timbul pertanyaan, benarkah Indonesia semenarik itu? Now break, rise to seize the dawn will make. Free the soul, unleash the beast. Ya, pengaruh keputusan May Silgers kayaknya benar-benar membuat pemain grade A lainnya yang juga masuk ke dalam radar PSSI sekarang satu persatu mulai serius mempertimbangkan dengan lebih seksama. Yang mana salah satunya adalah Jayden Oosterwolde, back 23 tahun, andalan raksasa Turki Fenerbahce. Tentunya Jayden sendiri bukan nama asing bagi publik tanah air, di mana pemain yang punya darah keturunan Indo-Suriname tersebut memang sebelumnya pernah menolak tawaran PSSI ketika ia masih main di Twente. Karena ya harus diakui juga, kondisi sepak bola Indonesia belum seperti sekarang. Kini dengan segala kemajuan yang ada, plus pengaruh May Silgers yang bagaimanapun adalah mantan rekan setimnya di Twente, membuat Jayden mulai mempertimbangkan segalanya. Indonesia dan Suriname telah menghubungi saya.
Suatu waktu, saya menerima berbagai pesan Instagram dari Indonesia. Salah satunya ternyata asisten pelatih tim nasional. Kata Jayden dikutip dari Football. Lebih lanjut, kabar soal merapatnya Jayden juga diawasi betul oleh media Vietnam Soha. Yap, Soha meyakini salah satu nama besar yang disebut oleh Arya Sinulinga adalah Jayden, bek andalan Jose Mourinho di Fenerbahce. Dan jika itu terjadi, maka sudah pasti lini belakang Indonesia akan benar-benar jadi salah satu yang terbaik di Asia. Murid pelatih Jose Mourinho di Fenerbahce, Jadon Oosterwolde, menghadapi kemungkinan masuk ke timnas Indonesia yang dipimpin oleh pelatih Shin Tae-yong. Bintang bertahan ini bukanlah nama yang asing di telinga pecinta sepak bola tanah air. Saat tim U20 Indonesia bersiap mengikuti Piala Dunia U20, Federasi Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI dikabarkan sempat mendekati Jadon Oosterwolde, bek yang saat itu bermain untuk FC Twente. Tulis media Vietnam Soha. Eyes of fire burn so bright. Through the storm a heart beats loud. Rise above the cages torn. Sementara itu melihat sikon yang ada, Jose Mourinho selaku pelatih sama sekali nggak memusingkan soal kabar ini. Baginya yang terpenting adalah seorang pemain bisa bahagia akan pilihannya. Dan itu juga yang pernah ia sampaikan kepada Harry Kane saat ia merasa gundah akan masa depannya. Saya pikir dia harus bermain dimanapun yang membuatnya bahagia. Tegas Mourinho dilansir dari The Sun. Lebih lanjut, Mourinho sendiri merasa jika nanti Jayden benar-benar memilih Indonesia, maka itu bukanlah keputusan yang terbilang buruk. Karena di satu sisi, ia sangat tahu dan kenal siapa sosok Erick Thohir. Terlebih, Mo juga menilai kalau kondisi sepak bola Indonesia, terutama timnas, jauh lebih baik ketimbang saat dirinya datang pada tahun 2013 silam. Oleh karenanya, tidak akan ada yang sia-sia. Scars and ashes haunt my veins. Lost in shadows, walking chains. Dreams shattered like broken glass. Rise from ruins, forget the past. Stumble in darkness, cry for dawn. I woke up night till hope was gone. Fist bloody from punching truth. Yap, ngomongin soal Jayden, tentu ini pemain juga nggak kalah bagus dari Maysilgers, di mana ia selalu bisa menembus posisi reguler di tim yang ia bela. Ketika di Twente, Jayden tampil di 41 pertandingan. Kemudian saat di Parma, ia tampil sebanyak 24 pertandingan. Dan kini di Fenerbahce, Jayden yang gabung pada tanggal 30 Januari 2023 udah mencatatkan 59 pertandingan. Di musim ini pun, ia jadi pemain yang tak tergantikan di sektor belakang pasukan Jose Mourinho. Secara atribut pemain, ini pemain terbilang sangat fisikal namun juga cepat. Selain itu, ia juga mahir bermain di beberapa posisi seperti bek tengah, bek kiri, ataupun gelandang. Untuk itu, akan jadi sebuah hal besar lainnya bagi timnas Indonesia jika Jayden benar-benar masuk. Shattered memories haunting still. Voice of silent bending will. Chains of yesterdays now break. Rise to seize the dawn will make. Free the soul, unleash the beast. Shadowed burdens now released. Redemption found in every scar. Rise from pain to reach the stars. Yap, terlepas dari apapun, semoga aja setelah Mace dan Eliano, rombongan grade A bisa segera nyusul. Karena nggak usah malu mengakui kalau kita emang butuh gitu loh. Dan buat Jayden, ia tahu kalau Maysilgers nggak mungkin bohong. Karena ia pasti melihat sendiri betapa cintanya si Mace walaupun ia belum sah atau belum debut. Nah, yang bikin khawatir, tentu orang-orang yang nggak ngotak di dalam negeri, yang kerjanya recokin mulu. Mana pakai pasang banner gak jelas pula. Tujuannya apa coba? Emang tolol sih mereka. Dikira pemain diaspora nggak sakit hati apa melihatnya? Dengerin. Buat kalian yang nggak suka sama sistem naturalisasi, coba sebutin prestasi Indonesia di level senior sebelum ini apa? Ingat ya, senior, bukan junior. Apa? AFF yang dibanggain itu nggak pernah lo juara, dibantai 10-0 sama Bahrain, diinjak-injak Thailand, Vietnam, Malaysia, bahkan Filipina, atau kena sanksi FIFA. Alah, banyak lah pokoknya. Intinya, terserah kalian mau berkata apa, bebas, karena ini negara demokrasi. Tapi kami pun juga berhak dong, nggak peduli, kan gitu. Toh kami yakin 99% publik tanah air happy kok sama timnas. Kritik dan saran itu wajar, tapi kalau udah gini tadi, makin parah, sumpah. Mudah-mudahanlah Pak Erick ambil sikap soal hal ini, karena lama-lama makin ngeri pula.
Sampai kemarin ada Saitama KW Super, gak tahu kenapa nongol ngerosting Koshin di depan umum. Padahal itu acara award yang sebenarnya bukan ranah dia. So, tetap semangat selalu Garuda. Anggap aja ini cobaan, karena bener kan kata Bung Karno, yang susah itu ngelawan bangsa sendiri. Apalagi mereka yang pengen kelihatan jago, ujung-ujungnya malah kocak. Dan kelihatan niat busuknya cuma cari sensasi. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.